Jadi aku juga ikut kepo tadi nyari-nyari, tapi foto-foto yang didapat oleh netizen ini aku sudah tidak mendapatinya lagi, kayaknya udah nggak ada ya. Apa sih foto itu tadi, apa sih sebetulnya ya? Kalau kita lihat dari Aura Kasih, dia pernah bikin kompilasi fotonya di bulan Desember 2023 gitu. Ya kan bajunya sama persis nih, yang ada belakang. Aura Kasih 2023 diposting Desember 2023 bersama kumpulan foto-foto liburan lainnya di beberapa kota. Ya. Ini juga, ini salah satu di Milan. Oh, ini kalau ini posting di bulan September ya. Di Milan, Venice. Kalau foto yang tadi itu di mana itu tadi? Yang dari kamera netizen? Nggak tahu ya. Tapi ngomong apa sih? Itu kota dekat-dekat ya. Foto dia jogging lari itu di Roma ya. Ini ada foto yang aku cari udah nggak ada nih fotonya. Dan ini bajunya persis banget sama yang tadi foto dari netizen ya. Ini lokasinya nggak ada. Tapi itu diposting di bulan Oktober tanggal 22 2023 ya. Captionnya adalah misi jalan terus, visi misi jalan-jalan terus, rangkaian outfit of the day atau OOTD selama liburan. Jadi dua nih di kota Napoli ya, Itali. Jadi Venezia, Roma, Napoli itu semua adalah Italia. Kayak Roma juga ya. Naik motor bebek boncengan. Aku kira pantun tadi. Naik motor bebek di negara yang mirip dengan namanya. Kedua, berteman tripod dan gantian merekam memori perjalanan via HP masing-masing mengandalkan pepatah happy wife will bring happy life. Didoakan para pasangan suami istri Gen X semua sehat-sehat agar bisa kuat jalan-jalan dan mandiri. Ini Oktober tanggal 6 2023. Gitu ya. Apalagi aku sampai pusing deh kepala itu ya. Kami sejak awal mengawal dugaan korupsi BJB terkait dengan iklan, termasuk selalu menyatakan pada teman-teman juga, saya akan gugat pra peradilan KPK kalau tidak manggil RK. Nah, kan sudah dipanggil. Ternyata pengembangannya ada dugaan aliran dana yang diduga dana dari BJB yang terkait dengan RK, yang kemudian dengan beberapa perempuan yang sudah mengaku kan Lisa, Mariana, sudah mengaku bahkan dipanggil ke sini. Nah, hari ini ada informasi ada ke artis namanya inisialnya AK. Ya. Itu pun saya minta untuk dipanggil. Kalau tidak dipanggil, nanti saya akan kirim surat resmi juga. Kalau tidak dipanggil, saya gugat pra peradilan. Sebagaimana pasal 158 huruf E itu tadi. Karena ini untuk memperkuat nanti saya harus dikenakan TPPU. Karena ini dulu KPK itu awal-awal pernah declare katanya gratifikasi seks itu termasuk gratifikasi kan gitu kan. Nah, apakah perempuan-perempuan itu terkait? Tapi setidaknya uangnya dulu deh. Bahwa uang itu mengalir kepada pihak-pihak tertentu. Beberapa perempuan yang diduga terkait dari dana dari non budgeter Bank Jabar Banten yang dikelola Korsek dan itu terkait dengan Pak RK. Maka ya harus dipanggil, diminta keterangan. Dan saya sebenarnya mendorong kalau ada dua alat bukti Pak RK juga harus jadi tersangka. Karena dia selaku gubernur yang tidak melaporkan gratifikasi aja udah salah. Kan dia pemegang saham pengendali di Bank Jabar itu. Dia punya kekuasaan. Nah, ketika dia diduga dapat mobil dan dapat motor tidak dilaporkan KPK dalam jangka 30 hari kan bisa gratifikasi. Nah, saya ingin mendorong KPK kalau alat bukti cukup maka juga RK jadi tersangka. Nah, kalau nanti penadah TPPU atau penerima TPPU pasif ya nanti kita lihat perkembangan. Tapi yang jelas saya menuntut KPK untuk memanggil perempuan-perempuan apalagi yang termasuk inisial AK untuk dipanggil dimintai keterangan. Mas, berapa duit yang diterima bulanan atau tahunan atau berapa sekali atau borongan ya? Nah, brosiran. Nah, itu perlu dimintai keterangan. Karena itu uang yang diduga diperoleh dari dana non budgeternya Bank Jabar Banten. Isu yang beredar soal Arka yang disebut adalah putra kandung dari Aura Kasih dengan Ridwan Kamil kembali membuat warganet terkejut. Atalia Praratia akhirnya buka suara saat hadir di sebuah podcast usai resmi bercerai. Atalia pun meminta netizen tak mudah menyimpulkan sendiri dan menyerahkan penilaian pada fakta, bukan asumsi yang beredar di media sosial. Ridwan Kamil akhirnya muncul dan berbicara soal rumah tangganya dengan Atalia Praratia. Lewat unggahan di Instagram, ia menyampaikan permintaan maaf terbuka, bukan cuma ke Atalia, tapi juga ke publik. Ridwan Kamil mengakui bahwa selama 29 tahun pernikahan, ia telah banyak melakukan khilafan dan dosa kepada istrinya. Ia juga mengatakan bahwa keputusan Atalia untuk berpisah adalah haknya untuk mencari kebahagiaan, meski tanpa dirinya. Bahkan, RK juga meminta maaf kepada ibunya, anak-anaknya, dan semua pihak yang ikut terdampak. Di akhir pesannya, ia mendoakan yang terbaik untuk Atalia dan berharap bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depan. Yuk guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya Aura Kasih dan Ridwan Kamil ya. KPK buka pola periksa Aura Kasih dalami dugaan
Apa ini dugaan apa aliran dana Ridwan Kamil katanya gitu guys. Waduh, seperti apa infonya? Yuk langsung kita simak bareng-bareng guys. Buat kalian yang baru mampir jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya guys. Dan kita simak bareng-bareng reaction ya. Kita reaction seperti biasa dan kita komentari di setiap videonya guys ya. Aura kasih meli cilok, meli naka Eropa. Geningan si orang teh beki momok, eta momok nage nepi ka loba. Menyala gagangku. Waduh. Dugaan melapor menyebarkan berita bohong. Nih, analisa Hotman tajam ya, Hotman Faris tentang membuat cocok logi tentang dugaan Aura dan Ridwan Kamil. Yang menfitnah itu karena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE ancaman hukumannya 4 tahun. Yaitu. Oke, kalau untuk pasalnya sendiri itu pasal berapa Bang? Yang tadi ya Pasal Bang? 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau benar itu perselingkuhan bisa dibuktikan, itu menjadi abu-abu apakah pidana atau tidak karena surat keputusan bersama dari Kejaksaan Agung sama Kapolri dan Menteri Informasi bahwa apa yang diungkapkan fakta itu bukan merupakan tindak pidana. Oke, Abang, kalau misalkan itu kan di bawah 5 tahun penjara, apakah itu nantinya akan ditahan atau? Kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan sampai putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, misalnya sampai kasasi seperti si botak itu, nanti sampai kasasi. Kalau itu sudah final baru ditahan, ya. Kenapa lo samain gue? Bentar, klarifikasi Aura kasih, klarifikasi Kipran Lewu. Kenapa mirip emang mukanya? Sama Aura kasih, hah? Mentang-mentang ada kasus sama RK itu 2024 udah pernah saya ingetin di DM. Tapi DM saya dicuekin. Akhirnya keungkap kan masalahnya. Makanya lain kali ini buat yang ngerasa pejabat, kalau udah diingetin sama praktisi spiritual, paling enggak ditelaah dulu, jangan diabaikan. Udah stop, lu pada pulang, main lu kejauhan. Di sini bukan aura kasih, di sini aura serem, aura gaib, aura kuntilanak, aura pocong, aura genderuwo, aura tuyul kali. Nah ini akhirnya Ridwan Kamil jujur soal anak angkatnya Arka. Benar artinya Aura kasih guys. Waduh. Akhirnya Ridwan Kamil jujur soal anak angkatnya ARK. Benar artinya Aura kasih. Badai informasi yang selama beberapa bulan terakhir menyandera nalar publik Indonesia akhirnya menemui titik balik yang sangat emosional. Setelah berhari-hari jagat maya dipenuhi dengan tuduhan keji, narasi perselingkuhan, hingga spekulasi liar mengenai status anak angkat Ridwan Kamil, sebuah kejujuran besar akhirnya terucap. Pengakuan ini bukan sekedar upaya pembelaan diri, melainkan sebuah langkah besar untuk memulihkan martabat keluarga dan membersihkan nama-nama yang telah terseret dalam pusaran fitnah, terutama aktris Aura Kasih. Di tengah proses perceraian yang kian pelik dengan Atalia Praratya, Ridwan Kamil memilih untuk bicara dari hati ke hati, mengungkap fakta yang selama ini sengaja dikaburkan oleh para pembuat konten hoaks demi mendapatkan keterlibatan digital semata. Bagaimana ulasannya? Inilah news update kita terkini. Waduh. Sul Arkana, Ai dan Misbah telah menjadi peluru paling mematikan bagi reputasi Ridwan Kamil. Narasi yang dibangun oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab menyebutkan bahwa Arka bukanlah anak yatim piatu yang diadopsi secara resmi, melainkan putra kandung hasil hubungan gelak antara Ridwan Kamil dan Aura Kasih. Waduh, kayaknya sih gak mungkin ya menurut aku sama Aura Kasih. Kalau itu anaknya ya, tapi wawalam sih, tapi kayaknya nggak mungkin sih guys. Emang agak mirip, tapi kayaknya sih nggak mungkin sih ya. Tapi mungkin kalau sama yang lain mungkin bisa, tapi sama Aura Kasih kayaknya agak-agak nggak mungkin sih menurut aku ya. Tapi wawalam sih ya. Tuduhan ini sangat menyakitkan karena menyeret seorang balita yang tidak berdosa ke dalam arena penghakiman moral orang dewasa. Namun, melalui pernyataan terbaru yang didukung oleh bukti-bukti administrasi yang transparan, Ridwan Kamil memberikan penegasan yang membungkam semua spekulasi.
Arkana adalah murni putra angkat yang kehadirannya merupakan misi kemanusiaan, bukan bagian dari skandal pribadi manapun. Kejujuran Ridwan Kamil ini secara otomatis menjadi surat pembebasan bagi Aura Kasih. Selama berminggu-minggu, sang aktris harus menahan beban moral dan hujatan netizen yang menudingnya sebagai ibu kandung dari Arka. Istilah benar artinya Aura Kasih yang sempat viral, kini bergeser maknanya. Bukan lagi membenarkan isu perselingkuhan, melainkan membenarkan bahwa sang aktris adalah korban dari teknik cocok logi yang sangat jahat. Aura Kasih yang sejak awal berkesiras bahwa dirinya tidak memiliki keterkaitan darah dengan Arka, kini mendapatkan validasi publik. Kejujuran Ridwan Kamil membuktikan bahwa garis waktu kelahiran Arka dan aktivitas Aura Kasih pada periode tersebut sama sekali tidak sinkron, sehingga mustahil bagi sang aktris untuk menjadi ibu kandung dari bocah lelaki tersebut. Dampak dari pengakuan ini sangat terasa pada posisi Atalia Praratya. Meskipun Bu Cinta tetap berada pada keputusannya untuk menuntaskan proses perceraian di Pengadilan Agama Bandung karena alasan-alasan mendasar lainnya, setidaknya beban fitnah mengenai anak asuh mereka kini telah terangkat. Atalia yang sebelumnya sempat emosional hingga mengeluarkan ancaman hukum, kini bisa lebih tenang merawat Arka tanpa bayang-bayang tuduhan bahwa ia sedang merawat anak dari selingkuhan suaminya. Kejujuran ini mengembalikan kemurnian niat keluarga tersebut saat menjemput Arka dari panti asuhan pada tahun 2020. Publik diingatkan kembali bahwa adopsi tersebut adalah bentuk cinta yang lahir dari duka mendalam setelah kehilangan Eril, sebuah perbuatan mulia yang seharusnya tidak dikotori oleh fitnah politik maupun gosip hiburan. Nah, itu dia guys ya. Kira-kira apakah kalian sudah bisa tahu infonya terkait angkat Arka ini guys ya? Yang katanya ya, bukan dari aku ya. Benar artinya anaknya Aura Kasih, wawalam sih, tapi kayaknya nggak mungkin sih menurut aku, itu nggak mungkin sih menurut aku ya. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya. Sehat selalu buat kalian dan see you guys.